Sebagaimana kita ketahui bahwa tahapan pembangunan jembatan yang diberi nama Merah Putih ini adalah sebagai berikut. Pada tahun 2023, Bapak Kepala Desa telah merealisasikan anggaran jembatan ini sebesar Rp166.891.000. Dan selanjutnya di tahap kedua pada tahun anggaran 2024 ini dilanjutkan dengan total anggaran adalah Rp116.881.200 dengan jumlah total anggaran terwujudnya jembatan ini adalah sebesar Rp283.772.200. Dan untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa, para lembaga desa, dan stakeholder terkait yang telah mendukung dan merealisasikan anggaran untuk terwujudnya bangunan jembatan ini. Semoga saja menjadi amal baik kita semua dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Dusun Muara Tiga, sehingga dapat meningkatkan ekonomi, dapat meningkatkan pendidikan, dan dapat meningkatkan akses atau fasilitas kesehatan. Berita acara hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa setelah pekerjaan selesai. Berita acara hasil pemeriksaan fisik pengadaan pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Warsiman Hairudin, jabatan Kepala Desa Sukahurip, alamat Dusun Cikulu, RT 1 RW 3 Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, telah melaksanakan pemeriksaan fisik kegiatan program lanjutan pembangunan jembatan blok Bojong Duren Dusun Muara Tiga yang anggarannya bersumber dari dana desa atau DD tahun anggaran 2023 dan 2024 dengan nilai pengadaan sebesar Rp116.881.200 pada tahap kedua. 1. Kegiatan tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan program kerja yang tertuang dalam APBDes Desa tahun anggaran 2024. 2. Kasih Kesejahteraan selaku PKA telah melaksanakan rangkaian proses pengadaan barang dan jasa terkait kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. 3. Kasih Kesejahteraan selaku PKA telah melaksanakan pekerjaan fisik tersebut selesai 100% dengan kualitas yang baik sesuai dengan perencanaan dan RAB yang sudah disahkan. 4. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian berita acara pemeriksaan fisik ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana pastinya. Sukahurip 15 Mei 2024. Kepala Desa Sukahurip selaku pemegang kekuasaan keuangan desa ditandatangani. Kasih Kesejahteraan selaku pelaksana kegiatan anggaran atau PKA ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih khusus kepada tim pelaksana kegiatan dan seluruh jajaran warga masyarakat Muara Tiga yang dalam kurun waktu kurang lebih di periode yang sekarang ini 20 hari lebih mengerjakan jembatan, kadang sampai malam. Tentu ini bagian dari perjuangan para bapak dan ibu khusus warga masyarakat Muara Tiga sehingga jembatan hari ini telah dinyatakan selesai 100%. Yang kedua, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa anggaran pembangunan jembatan ini bersumber dari dana desa tahun anggaran 2023 dan dilanjutkan tahun anggaran 2024 yang besarnya tadi telah disebutkan Rp116.881.
Kalau melihat anggaran memang sebetulnya sangat minim, tapi karena kerja keras daripada masyarakat dan TPK sehingga jembatan ini bisa terselesaikan dengan baik menurut saya. Yang selanjutnya tentu terima kasih kepada Pak Kadinsos, malah ini masih baru rupanya, nanti bisa berkenalan diri di sini Pak. Makanya tadi ketua TPK agak lupa, memang familiar kene kabinda urusan desa. Masalah kabinda masuk sering nyarekan, sering memberikan bimbingan. Nah Pak Kadis ini masih baru, Pak Trisno dulu juga sama-sama waktu di kecamatan. Alhamdulillah sekarang bisa menjadi atasan kami di pemerintah desa tentunya. Dan juga aturan terima kasih kepada semua yang hadir, Pak Ketua DPRD yang dalam kesempatan ini sedang ada niat dan tujuan itu nanti disampaikan oleh beliau, juga Pak Camat, Pak Babinsa, Babinmas, yang semua yang hadir pada kesempatan ini saya aturkan terima kasih. Ini keberadaan Sukahurip, tentu jembatan ini menjadi prioritas kami bangun karena di tahun 2022 saya dibully di medsos Bu. Ayah nulagrak di jembatan diposting di Facebook, ya habis kuna pakuwu kumaha eta. Jadi motor dengan orangnya jatuh ke bawah. Nah maka 2023 kami membuat komitmen ini tidak ada pilihan lagi kecuali jalan jembatan ini dibangun. Sebelum kita nanti ke depan membangun jalan tentunya sebagai akses. Masih ada satu lagi Pak Ketua DPRD, jembatan yang harus dibangun yaitu di Muara 3, tapi kami pikir cukup dengan jembatan Limpas sehingga bisa buat akses kendaraan alat berat tentunya. Kalau sekarang untuk motor sudah aman, tapi untuk roda 4 itu belum ada. Itu kebetulan ada jalan nyampe ke sungai, nanti kita bangun jembatan Limpas untuk sampai ke Ragil atau ke Ciparakan. Yang selanjutnya ini mumpung ada Pak Ketua DPRD, satu hal yang sangat prioritas dan sering sekali memancing emosi saya Pak, ketika musrenbang Pak Camat tahu musrenbang kemarin, mohon maaf saya sampai melemparkan mic buka mic saking rada jengkel kunaon sih itu dibangun-bangun gitu. Padahal Pak Ketua sudah beralasan karena anggarannya memang direfocusing dan terbatas. Jalan dari Nagrak Pak Ketua yang sampai Cicurug itu sebetulnya bukan hal yang belum diketahui. Pak Bupati sendiri sudah melihat itu, bahkan sudah menjanjikan sampai habis masa jabatan ini harus terbangun. Panjangnya 5 kilo, dari PU sudah membuat DED, sudah mengukur, sudah menghitung. Kalau mau dicor langsung itu 4,9 miliar, itu selesai. Dan itu menjadi penghubung antar dusun Jaliwung Muara 3 dan juga Cicurug, serta menghubungkan desa Ciparakan dan kecamatan Kalipucang tentunya. Maka itu menjadi skala prioritas. Jembatannya memang penting, tapi menurut saya jalan lebih diprioritaskan supaya akses masyarakat ini bisa lancar. Kalau nanti jembatan tidak bisa dibangun karena anggarannya lebih dari 8 miliar menurut hitungan PU, ya sudahlah, kami akan bangun jembatan Limpas yang cukup 100 juta pakai dana desa. Itu sehingga masyarakat di pegunungan 2 dusun ini yang memang termarginal bisa menikmati hasil pembangunan pemerintah dan juga bisa menikmati akses daripada jalan tersebut. Itu barangkali nanti bisa dipertebal oleh Pak Ketua. Dan menurut informasi Bapeda yang saya compare ke sana, dari hasil Musrenbang tahun 2024 ini jalan itu masuk di ranking 1 lagi. Dulu juga ranking 1 pernah ditayangkan di slide, wah gembira saya. Tapi akhir-akhir dicoret wae eta. Ketua, 2 kumaha eta dewa nang di dapil tiruna ya kumaha gitu lah. Padahal saya punya berapa dewan, ada 4 yang jadi jagoan-jagoan saya gitu kan. Nah mudah-mudahan tahun ini dikekalkan, nanti 2025 itu terbangun Pak Ketua. Apalagi Pak Ketua hari ini sudah diberikan tugas oleh partai untuk menjadi wakil Bupati Kabupaten Pangandaran. Kami seluruh masyarakat untuk mendoakan Pak Ketua semoga sukses, tapi olah poho eta jalan. Iya, ngadoakin kita dukung sebenarnya. Tapi jalan itu menjadi skala prioritas. Sedikit mohon maaf,
Dari hasil musrenbang tingkat kecamatan, saya biasanya dijadikan ketua forum. Tapi yang kemarin saya tolak, Pak Camat maunya dari saya tolak. Karena kalau saya jadi ketua, saya nggak bisa marah. Sehingga saya mendingan jadi anggota saja. Jadi saya bisa leluasa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami tentunya Desa Sukaurip. Nah, dari hasil musrenbang ini, ketika sudah pleno ditetapkan menjadi ranking 1 di Kecamatan Pangandaran, dari sampaikan kabupaten juga masih ranking 1 Pak Ketua. Ini supaya diketahui saja sehingga nanti dikawal. Bisa nuarek curat-curat itu mah ispulah ya Mas Sukaurip gitu. Karena dari 8 desa di Kecamatan Pangandaran semua setuju untuk Sukaurip ini dibangun. Satu-satunya jalan termarginal di Kecamatan Pangandaran ya di Sukaurip. Karena menghubungkan antar dusun, menghubungkan antar desa, dan menghubungkan antar kecamatan, sehingga dalam pemetaan perencanaan ini memang sudah menjadi harus prioritas tentunya. Tapi lagi-lagi kalau kemarin alasan defisit anggaran, refocusing dan sebagainya, mudah-mudahan tahun 2025 ini bisa normal, apalagi langsung dikawal oleh Pak Ketua DPRD yang hari ini tengah dicalonkan untuk menjadi wakil Bupati. Sekali lagi semoga sukses, dan apa yang menjadi harapan Desa Sukaurip ternyata Pak hiji Cina tapi sok rada reus. Jadi ketika saya sudah berhenti jadi kepala desa, kalau ini sudah dibangun saya rasa agak plong gitu Pak. Tapi lamun nabi liren terus saya tacan dibangun asa hutan kayak kene gitu. Mudah-mudahan ini nyampe ke perasaan Bupati juga gitu ya. Itu saja barangkali Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih tentu ke Bukabid yang dalam hal ini sebagai pengurus Maskara. Dari sekian desa yang diusulkan di Kabupaten Pangandaran, ternyata 8 desa yang beruntung termasuk Sukaurip dapat Maskara. Jadi untuk masyarakat Sukaurip cukup bersyukur, cukup berterima kasih, karena ternyata begitu diperjuangkan mendapatkan Maskara itu tidak semudah yang dibayangkan Pak Ketua. Saingan anak tarik teing. Untung Kabupaten Pangandaran khususnya Sukaurip saya punya jagoan Ibu Kapit Juningsih. Tangan. Ini yang naik turun ke Bandung saya juga ikut memperjuangkan sehingga Sukaurip jadi coret. Karena Maskara cuma 8 yang membutuhkan banyak desa. Nah alhamdulillah Bu Kapit sudah disaksikan ini penggunaan pertama Maskara bisa digunakan, dan nanti dalam acara Milangkala Desa bulan Juni insya Allah juga Maskara akan digunakan untuk momen istighosah dalam syukuran hari jadi Desa Sukaurip yang ke-45. Terima kasih atas perjuangannya Bu Kabir sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita juga untuk masyarakat, khususnya masyarakat Sukaurip. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian jembatan merah putih yang ditandai dengan gunting pita. Bersama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan dan aplaus kepada pemerintahan Desa Sukaurip. Dengan demikian, dengan digunting pita dan ditandatangani prasasti oleh Kepala Desa Sukaurip, jembatan merah putih di Cipuana 3 Desa Sukaurip alhamdulillah telah resmi dibuka dan digunakan. Mudah-mudahan membawakan dampak yang positif untuk kemajuan Desa Sukaurip. Ucapan terima kasih kami dari Dinsos PMD kepada pemerintah desa yang telah berhasil membangun jembatan selama 2 tahun anggaran 2023 dan 2024 yang bersumbang dari dana desa. Kemudian Pak Aku, biasa rata nostalgia gitu Pak Aku, tahun
2006 2007 kita pernah KDT 2 kali Pak Ketua. Pertama pernah motor nyelap ke Pungkur, kemudian ada segmen nyelap di jembatan, kemudian kapal itu tuna kan keluar ke Atung Inggris kapekat banjir kantor sekitar ada nungguan dalam gitu. Tadi ingat ke Pungkur maupun kepala dusun Muara Tiga Curug tuh kami mingguan ke kecamatan jalan saya suka sekorit tapi ke Tunggilis kemudian. Jadi kami mingguan di kecamatan kepala dusun Curug Muara Tiga atas saya berarti itu komen. Baik sekali berarti kita cukup berbahagia hari ini jembatan yang menghubungkan sebagai akses jalan. Memang Pak Ketua PR kita masih banyak, terutama di Sukahuri, Putra Pinggan, kemudian Parisan Banjarharja, Tunggilis, Ciparakan, PR kita masih banyak. Alhamdulillah dana desa sudah bisa memberikan salah satu kontribusi. Pak Ketua yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru bahwa tahun ini kita mendapat 8 mobil maskara. Dari 93 desa di Kabupaten Pangandaran itu baru 28 Pak Ketua. Mudah-mudahan tahun depan, meskipun kita sudah tidak begitu yakin, tahun depan mudah-mudahan masih ada Pak Guru. Tahun ini kita mendapat paling banyak untuk seprovinsi. Kita dapat 8, salah satunya adalah di Sukahurip. Dan dari 93 kita baru 28 desa di Kabupaten Pangandaran yang sudah mendapatkan maskara. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan ini terutama mobil maskara ini bisa tetap dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Kohut, saya sebagai kepala dinas yang baru seminggu dilantik hari Senin, kemudian Kamis sudah 1 libur, kemudian itu otomatis baru 2 minggu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, pertama Pak Kepala Desa dan jajaran, tentunya tugas kami adalah memfasilitasi terhadap kebutuhan desa, termasuk di dalamnya adalah pembangunan. Mudah-mudahan kita kedepannya kita bisa lebih bersinergi dalam rangka melaksanakan pembangunan terutama di desa. Pertama saya apresiasi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada Kepala Desa Sukahuri. Tepuk tangan buat Pak Warjiman ini senior saya, kakak kelas saya. Jadi beliau satu angkatan dengan Ibu Hajah Ida Nurlela. Ya, ini satu angkatan. Cuman saya nggak kenal sudah jadi guru. Jadi kurang terkenal di waktu sekolah. Pendiam. Biasanya kalau tidak terkenal, satu tidak nakal, kedua tuh pintar. Waktu di sekolah, begitu jadi kepala desa, beliau sangat luar biasa. Pak Ketua Dewan, wari nunjuk. Berarti penuh keberanian. Nah, ini berani dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ya, nekat, ya, berani. Kadang-kadang galak. Tapi saya senang kalau ada kepala desa yang punya semangat juang, punya semangat untuk membangun wilayah. Ya. Kalau saya bernostalgia ke tempat ini, cukup lama ya, Kang. Jadi tokoh masyarakat yang di sini lah kenal saya dari
2002-an lah ya, 2002 ya. Dulu jalannya nggak begini. Di dia masih kena tanah upami naik kita kan itu Pak Ustadz saluran hulu batu lagi. Wah, motor wae nyelam, kebayang. Motor wae nyelam gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka. Dulu juga jembatan ada, cuman tidak begini. Ya. Dulu jembatan ada, cuman tidak begini. Sehingga kemarin kalau ada yang jatuh ya pasti karena dari bambu Pak, dari bambu. Ya. Dan dulu yang dibangun zaman Ciamis, zaman Pak J itu yang sebelah sana, ya Muara 3 yang menyambungkan dengan Ciparakan, ya dengan Ragil. Itu sudah selesai. Alhamdulillah sekarang hari ini saya menyaksikan langsung. Ya. Sebetulnya juga saya nggak terpikir begini jembatannya. Aku Pasep hadirnya jembatan, tapi pada peresmian jembatan. Saya pikir tuh nggak begini. Begitu tadi saya subhanallah luar biasa Pak Ku. Tapi saya yakin Pak Ku ngundang saya pasti ada maunya. Biasanya kalau peminta ya tak butuh Pak, tara iya ngondang nyawa beres peresmian gitu apa gitu kan. Tapi ya masih kita yang ngagandek bukan naon ya nyungkeun naon gitu dacan dikenalkeun ngan abi di rumah teh kade Pak jam 8 can angkat wae Pak Ku nuju ngumpul tos nge-WA Pak di itu sini lamun abi tos bade angkat rusuh teh itu kan dia datang ka dieu teh can aya sasaha itu hukum mah. Ya ini luar biasa dan saya kira itu menarik waktu jembatan apa namanya bukan yang di bawah jembatan Limpas itu Bu Kabit kalau airnya masuk ke sana gitu kan itu jadi daya tarik. Kalau di wisata itu jadi daya tarik yang gitu. Kalau yang sudah main ke mana safari, taman safari itu disengaja malah ada jembatan Limpas begitu airnya mengalir jadi seolah-olah di hutan gitu. Tapi orang dia mah aneh kan sih kan. Apa? Nah, kita harus biasa gitu kan ya. Nah, tetapi kan tidak menutup kemungkinan. Ya, banyak orang luar yang datang ke Bojonggede. Ya, ini jembatan. Tadi Pak Ku rada kenceng gitu kan. Ya, diraku boga ketua dewan. Terus buat ketua dewan enak keur boga kahayang gitu kan ditugaskeun jadi wakil bupati ari teu mikir mah. Ya, insyaallah Pak Ku ya, sebetulnya bisa cerita sedikit. Dulu ingat waktu di desa toh ada ya. Jalan Hotmik yang ke Nagrak ya. Yang ke Nagrak itu Hotmik yang dari sana dari Pajengan ya, pertigaan Pajengan situ masuk ke arah Curug Pojok ya. Itu hampir tidak ada. Kebetulan Pak Bupati berkunjung ke Desa Sukauri, saya dorong Pak Bupati, saya minta itu lah kali itu ke mana sih? Ada Curug Bojong itu destinasi. Maka jalan prioritas itu adalah selain lintas kecamatan, lintas desa adalah destinasi. Tujuan destinasi itu menjadi prioritas. Jadi insya Allah Pak Bu, maka nanti di dalam proposal itu tidak hanya kepentingan masyarakat, tidak hanya kepentingan akses pendidikan, kesehatan, tetapi faktor alamnya, destinasinya juga dimunculkan. Nah, sehingga itu akan menambah prioritasnya, akan menambah nilainya, value-nya akan bertambah. Nah, Sukauri itu juga punya Nagrak, punya Curug Pojok. Alam ketinggian yang cukup bagus, hanya belum terekspos ya, belum terekspos. Itu kalau dari mana, dari Cibadak ke arah Mesin itu ada view bagus di situ ya. Maka saya sepakat tadi Bu Kabit jalan segini aja udah bilang salah Pak Bu jalan, nanti akan saya ajak ke Garungan, akan ajak ke Garungan.
tikungan tanyakannya lebih dari ini. Ya. Jadi saya berpikir sekarang, kali-kali saya bikin kegiatan di atas biar para SKPD, para kepala dinas paham seperti apa jalan sesungguhnya yang ada di Papua. Ya. Bu Kabit, kalau saya tahu jalan sampai jalan Satapan. Kalau ke arah gunung sini saya tahu benar Mual Sasar. Mual Sasar soal Trabas. Ya. Tapi jadi saya tahu, oh jalan ini, oh jalan ini, oh jalan ini. Pak Kubu perjuangan itu juga terus tiap tahun saya selalu dorong. Ya. Tetapi mungkin karena pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran, ya. Sehingga berbeda di periode pertama Pak DJ dengan di periode yang kedua. Bu Ibu saja kan sepertinya setengah semangatnya. Karena begitu saya lihat Pak Ustadz, dari sorotan mata, kerut keningnya, cairna iraha gitu. Termasuk Pak RT, Pak RW. Ya. Nah ini juga sedang kita perjuangkan, ya, karena persoalan pendapatan daerah dikarenakan COVID dan sebagainya ini bukan hanya Pangandaran tetapi secara nasional, mungkin resesi dunia juga terjadi. Nah insya Allah Pak Bupati itu luar biasa sebetulnya. Ya kita terasa di periode pertama apa yang tidak lancar semua lancar. Ya ALS, guru ngaji, ya semua lancar. Kader posyandu semua lancar. Pak RT, Pak RW. Ya kita doakan mudah-mudahan Pak Bupati di akhir masa jabatannya selalu diberikan kesehatan dan terus didorong sehingga Pak Bupati juga mampu mengembalikan kondisi ekonomi, kondisi keuangan daerah yang sekarang masih sedang dalam pemulihan. Ya, mudah-mudahan 2025-2026 di masa jabatan Pak Bupati bisa sesuai dengan rencana jangka menengah daerah. Artinya secara kinerja Pak Bupati sudah bisa menyelesaikan. Ya. Nah tentu saya juga sekali lagi apresiasi Pak Kepala Desa, hal-hal yang bisa ditangani oleh desa. Ya. Aku ini luar biasa, kadang ngerekam, kadang apa, tetapi dilaksanakan gitu tugas fungsinya. Ya, mudah-mudahan nanti dilanjut lagi Pak Ku jadi Kepala Desa Sukabumi biar selesai. Ya, biar selesai. Saya lihat kinerjanya Pak. Bukan karena power simamnya, lihat kinerja. Nah, ternyata ini bisa selesai, nanti sudah cita-cita lagi di sana. Walaupun saya lihat masih belum selesai. Nuya can dipokok aku. Gak can. Duka semena biak biakeun patoha aku mah ya. Nah nanti ya saya sumbang semen 50 sak lah. Amin. Lain APBD ieu mah. Lain. Ya, anggaran Pak Asep. Biar nanti selesai. Khawatir saya nanti begitu musim hujan ya, ini terus Pak ya. Jadi jembatan itu sebetulnya yang harus kuat bukan atasnya tetapi kakinya ya, kakinya ini harus diperkokoh karena saya tahu hari ini airnya segini tapi kalau lagi musim hujan airnya kencang besar lagi tinggi lagi ya, luar biasa ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbeda ini ya, komunikasinya Pak Kubu terus ditingkatkan ya, silaturahminya komunikasinya sehingga apa yang menjadi keinginan juga serupa emang dia aringan doa tercukup sekali ya, kudu sering doana Pak Kubu kalau yang udah enggus kapan harita jadi sampaikan sampai kudu gitu ya, makin silaturahmi ini kan juga bagus itu bukan hanya kali persaudaraan juga biasanya suruh Pak Ustadz Emanuel sering silaturahmi rezeki lagi sok nanggung rezeki lagi sok nanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Warsiman Hairudin, Kepala Desa Sukahurip, dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah memberikan bantuan maskara untuk Desa Sukahurip.
Juga terima kasih kepada Bupati Pangandaran melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yang telah pun mencanangkan dan memperjuangkan Desa Sukahurip di tahun anggaran 2024 sehingga mendapatkan alokasi Maskara. Tentu harapan kami setelah kami menjadi desa mandiri, Desa Sukahurip dan mendapatkan Maskara, ini akan lebih menunjang terhadap kegiatan masyarakat dari berbagai aktivitas kepentingan sosial, juga kegiatan yang lain yang ada di lingkup pemerintahan Desa Sukahurip. Itu saja barangkali kepada masyarakat tentu mohon untuk bersyukur serta dipersilakan untuk menggunakan Maskara sebagaimana mestinya. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Gubernur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, juga kepada Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, juga dukungan dari stakeholder berbagai dan pemerintahan Desa Sukahurip. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.